Dulu, dunia smartphone didominasi oleh dua sistem operasi raksasa, Android dan iOS. Tapi tahukah kamu, ada satu sistem operasi yang pernah mencoba menantang dominasi mereka, yaitu Firefox OS. Sistem operasi besutan Mozilla ini digadang-gadang sebagai alternatif open source yang lebih ringan dan lebih cepat. Tapi sayangnya, proyek ini justru gagal total dan sekarang hanya menjadi bagian dari sejarah. Kenapa Firefox OS tidak pernah sukses? Apa kesalahan terbesar yang mereka lakukan? Tonton sampai akhir, karena kita akan mengungkap kisah tragis di balik kejatuhan Firefox OS. Awal mula Firefox OS, harapan baru di dunia smartphone. Pada awal tahun 2012, Mozilla mengumumkan proyek ambisius mereka, Firefox OS. Ini adalah sistem operasi berbasis Linux dan HTML5 yang dirancang agar ringan, cepat, dan bisa berjalan di smartphone murah. Misi mereka jelas memberikan alternatif bagi produsen yang ingin bebas dari dominasi Google dan Apple, menyediakan sistem operasi yang bisa berjalan lancar di ponsel low-end, dan menggunakan teknologi web, HTML lemah, JavaScript, dan CSS untuk membangun aplikasi, sehingga lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Di atas kertas, ide ini terdengar sangat menarik. Mozilla bahkan berhasil menggandeng beberapa produsen smartphone seperti Alcatel, ZTE, dan LG untuk meluncurkan ponsel berbasis Firefox OS. Tapi, impian itu tidak bertahan lama. Kesalahan fatal yang membuat Firefox OS gagal. Meskipun konsepnya menarik, Firefox OS gagal di pasar karena beberapa alasan utama. Satu, tidak punya ekosistem aplikasi yang kuat. Firefox OS bergantung sepenuhnya pada aplikasi berbasis web. Tapi masalahnya, developer dan pengguna masih lebih memilih aplikasi natif yang lebih cepat dan lebih stabil. Bayangkan saat itu, orang ingin pakai WhatsApp, Instagram, atau YouTube, tapi Firefox OS tidak mendukungnya dengan baik. Tanpa aplikasi populer, smartphone Firefox OS terasa tidak berguna bagi kebanyakan orang. 2. Hardware yang buruk. Mozilla ingin Firefox OS berjalan di ponsel murah. Tapi ini malah jadi bumerang. Ponsel pertama yang menggunakan Firefox OS, seperti ZTE Open, memiliki spesifikasi yang sangat rendah dan performa yang buruk. Layar kecil, lag parah, dan pengalaman pengguna yang mengecewakan. Sebagai perbandingan, saat itu ponsel Android di kelas harga yang sama sudah jauh lebih baik dalam hal performa dan fitur. 3. Persaingan yang terlalu berat. Ketika Firefox OS dirilis, Android sudah sangat kuat dengan dukungan dari Google, Samsung, dan banyak vendor lainnya. iOS juga semakin berkembang dengan ekosistem yang solid. Di saat yang sama, ada juga sistem operasi lain yang mencoba masuk ke pasar, seperti Windows Phone, Ubuntu Touch, dan Tizen. Sayangnya, Firefox OS tidak bisa bersaing dengan mereka, apalagi dengan Android dan iOS yang sudah lebih matang. 4. Strategi pemasaran yang lemah. Mozilla bukan perusahaan hardware, dan mereka tidak memiliki kekuatan pemasaran seperti Apple atau Samsung. Banyak orang bahkan tidak pernah mendengar tentang Firefox OS, sehingga produk ini kurang diminati sejak awal. Akhir tragis Firefox OS. Pada tahun 2015, Mozilla akhirnya menyerah dan menghentikan pengembangan Firefox OS untuk smartphone. Mereka menyadari bahwa tidak ada tempat untuk sistem operasi ini di pasar yang sudah dikuasai Android dan iOS. Namun, Firefox OS tidak benar-benar mati. Beberapa teknologi yang mereka kembangkan masih digunakan dalam proyek-proyek lain, seperti KaiOS, yang kini dipakai di ponsel fitur modern. Tapi tetap saja, Firefox OS akan selalu dikenang sebagai salah satu eksperimen teknologi yang gagal total. Kesimpulan, apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan Firefox OS? Tanpa ekosistem aplikasi yang kuat, sistem operasi tidak akan bertahan lama.
Hardware yang buruk bisa merusak pengalaman pengguna dan membuat produk gagal. Bersaing dengan raksasa seperti Google dan Apple bukanlah hal yang mudah. Sekarang, kita hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana jika Mozilla lebih serius mengembangkan ekosistem aplikasinya sejak awal? Apakah Firefox OS masih bisa bertahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka konten seperti ini. Pantau terus channel ini untuk kisah-kisah teknologi lainnya.